Yang terhormat Bapak PLT Kepala Desa, yang terhormat Ketua Bupindi beserta anggota, yang terhormat Bapak Ketua Panitia Pilkades beserta anggota, dan seluruh tamu undangan yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka penyampaian serta pemaparan visi dan misi calon kepala desa Karasan Raya periode 2022-2028. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Panitia Pilkades Desa Karasan Raya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan visi dan misi saya selaku calon kepala desa Karasan Raya. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada para hadirin yang berkenan hadir untuk mengikuti acara pada hari ini. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, selanjutnya saya akan membacakan visi dan misi saya. Visi bersama membangun desa Karasan Raya melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan partisipatif menuju desa Karasan Raya yang maju, mandiri, dan berbudaya berlandaskan belum bahadat. Misi yang pertama, mewujudkan dan meningkatkan serta meneruskan tata kelola pemerintahan desa Karasan Raya yang lebih baik. Yang kedua, meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat desa Karasan Raya. Yang ketiga, mewujudkan kepemimpinan yang baik, bijaksana, lugas, dan berwibawa. Yang keempat, meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan desa Karasan Raya. Yang kelima, mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur desa Karasan Raya serta mengupayakan air bersih desa dan listrik desa melalui program pemerintah. Yang keenam, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa Karasan Raya melalui pendidikan dan pelatihan kewirausahaan. Yang ketujuh, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ketahanan pangan dan BUMDes atau BUMDes bersama dan program lain untuk membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa Karasan Raya. Penjelasan visi misi calon kepala desa Karasan Raya periode 2022-2028 nomor urut 3. Dalam mewujudkan visi, apabila saya terpilih menjadi kepala desa untuk membantu menyukseskan visi atau tujuan saya akan memperhatikan dasar-dasar hukum untuk bahan pertimbangan saya, terutama dalam menjalankan fungsi tugas untuk melahirkan dasar keputusan saya dan kebijakan pemerintah desa adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang kedua, Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Yang ketiga, Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Yang keempat, Permendagri Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. Yang keenam, Perda Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Dengan memperhatikan lima hal tersebut maka secara otomatis menjadi 5 pilar kokoh untuk membantu saya melibatkan seluruh lapisan, golongan, dan kelompok masyarakat desa Karasan Raya untuk ikut serta dalam perencanaan, pengawasan, dan pembangunan desa guna terciptanya desa yang maju, sejahtera, dan mandiri dengan menjunjung tinggi falsafah Dayak, yaitu Rumah Betang,
dengan mengutamakan musyawarah mufakat, kesetaraan, kejujuran, dan kesetiaan, serta nilai-nilai toleransi, kebersamaan, dan gotong royong, sehingga terciptanya Desa Karason Raya yang adil, makmur, dan sejahtera, berbudaya belum badat. Yang kedua, akan mengutamakan kejelasan status desa, terutama dalam batas wilayah desa, supaya seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat desa mengetahui yang menjadi hak-hak desa atas tanah air, yang menjadi aset dan potensi desa seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bab 1, ketentuan umum, sehingga terciptanya pemerintah dan masyarakat Desa Karason Raya yang memiliki kejelasan status berdasarkan hak asal-usul. Dalam mewujudkan misi yang pertama, apabila saya terpilih dan diberikan amanah oleh masyarakat desa dalam mewujudkan dan meningkatkan tata kelola pemerintah desa yang lebih baik, maka diperlukan musyawarah mufakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pemerintah desa guna melahirkan transparansi, koordinasi, dan akuntabilitas, sehingga terciptanya pemerintahan yang terpercaya dan berwibawa. Dan saya bersama-sama dengan pemerintah desa dalam melaksanakan tugas, segala aktivitas dapat dipertanggungjawabkan secara penuh dan dilakukan dengan penuh keterbukaan. Dalam perencanaan dan pembangunan, semua masyarakat dari berbagai kalangan harus ikut ambil bagian dan berpartisipasi dalam penyampaian pendapat. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, masyarakat harus berperan aktif dalam mengawasi setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Selain itu, pemerintah desa juga harus bersinergi dengan BPD, karena BPD yang anggotanya merupakan tokoh atau wakil masyarakat dan sebagai mitra yang sejajar dengan kepala desa serta penampung aspirasi masyarakat, harus ambil bagian terutama di bidang perencanaan pembangunan desa dan pengawasan. Untuk mewujudkan masalah ini, saya tetap mengutamakan komunikasi melewati musyawarah mufakat, terutama untuk membahas menyangkut hal-hal yang bersifat strategis terhadap pembangunan di desa. Selain itu, BPD juga dapat diminta pendapatnya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Maka dari itu, dalam suatu kinerja pemerintahan senantiasa ada evaluasi, kritik, saran maupun aspirasi dari berbagai pihak demi terwujudnya pemerintahan yang ideal. Jadi tidak ada istilahnya pemerintahan demi kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, melainkan pemerintahan demi kepentingan bersama bagi seluruh masyarakat desa. Yang kedua, pelayanan merupakan suatu tanggung jawab pemerintah beserta aparaturnya kepada semua pihak dalam masyarakat dalam rangka menciptakan dan mewujudkan kondisi masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Perlu diketahui bahwa salah satu esensi dari pemerintah yang baik adalah terciptanya suatu produk layanan yang efektif, efisien, akuntabel dari pemerintah yang diarahkan untuk masyarakat. Bersama dengan pemerintah desa bertanggung jawab atas tugas dan fungsi sebagai abdi masyarakat, serta dalam memberikan pelayanan harus lebih terbuka dan memberikan informasi agar dalam pelayanan masyarakat tidak kesulitan dalam memenuhi prosedur yang ada. Peningkatan pelayanan dalam masyarakat perlu ditingkatkan sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan dengan tidak membeda-bedakan status dalam masyarakat. Sepanjang pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat dan hukum yang berlaku.
Misi yang ketiga, berkomunikasi yang jelas dan jujur. Senantiasa berkomitmen dan berintegritas dan konsisten, bersikap adil, bertanggung jawab, dan mengutamakan transparansi komunikasi. Bersama-sama pemerintah desa menjalankan fungsi manajemen dengan baik, disiplin dan amanah, melayani masyarakat cepat, mudah, dan ramah. Misi yang keempat, dalam menjaga keamanan dan ketertiban di desa, kepala desa dibantu oleh Babin Kantipmas dan Babinsa untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tingkat desa agar tetap kondusif. Perlu sinergisitas antar tiga pilar Kantipmas yang terdiri dari Babin Kantipmas, Babinsa, dan perangkat desa. Agar sinergisitas tiga pilar ini bisa berjalan optimal, dibutuhkan komunikasi intens antar unsur kepala desa dan perangkat Babinsa serta Babin Kantipmas. Soliditas di antara tiga pilar ini harus dibangun berdasarkan kedekatan emosional, sehingga dalam menjalankan perannya sebagai solusi dari setiap permasalahan di desa, agar saat penyelesaian masalah yang timbul di tengah masyarakat terkait dengan keamanan ketertiban masyarakat, agar tidak mengambil kebijakan tersendiri yang itu nantinya justru malah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena tiga pilar ini merupakan ujung tombak garda terdepan dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan perannya di masing-masing institusi. Oleh karena itu diperlukan sinergisitas yang kuat menjadi sebuah komponen utama dalam usaha untuk mencapai suatu keberhasilan sebagai pelopor pembangunan di desa. Jika saya terpilih sebagai kepala desa, saya berharap sinergisitas dengan Babin Kantipmas dan Babinsa bisa menciptakan kondusivitas dan mengawal pembangunan di berbagai bidang kehidupan di masyarakat desa Keraton Raya ini. Misi yang kelima, program pipanisasi air bersih kepada masyarakat. Mengingat kebutuhan kita akan air sangatlah penting bagi setiap rumah tangga, maka oleh karena itu apabila saya dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi kepala desa, maka air bersihlah program utama yang harus saya utamakan dan tuntaskan dalam tahun pertama saya menjabat. Dengan program pipanisasi air bersih, kita dapat menyalurkan air ke rumah penduduk dengan pemasangan tandon-tandon air atau wadah penampungan air dan pemasangan pipa-pipa ke rumah penduduk. Dengan begitu, air bersih bisa didistribusikan ke rumah-rumah masyarakat dengan merata. Menyangkut program listrik desa yang paling utama, saya akan mengelola listrik desa yang bersumber dari bantuan pihak ketiga. Seperti mesin listrik kita sekarang ini, saya akan mengupayakan mengurangi beban masyarakat desa dalam mengoperasikan listrik tersebut. Mengingat desa Keraton Raya berdampingan dengan pihak ketiga, maka perlu kesepakatan kerjasama yang jelas dengan pihak ketiga yang diatur dalam peraturan desa dan peraturan bersama kepala desa, supaya masyarakat desa lebih mengetahui hasil pemanfaatan potensi dan penggunaan aset desa, dan supaya mudah bagi pemerintahan desa dalam penyampaian, penjelasan, dan informasi kepada seluruh masyarakat desa dalam pemanfaatan aset dan potensi desa yang menjadi sumber pendapatan desa atau disingkat PADES. Program yang kedua, dalam mewujudkan listrik desa, saya akan mengupayakan program listrik desa yang dinamakan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, dengan menyediakan tempat satu hamparan dengan sebuah perahu besar guna bisa menyalurkan tenaga listrik ke rumah-rumah warga desa. Misi yang keenam,
meningkatkan kualitas sumber daya manusia memang bukan perkara mudah, sebab di dalam kegiatan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terdapat pembentukan personal. Pembentukan personal tersebut mencakup peningkatan kualitas baik dalam hal keterampilan, loyalitas, kesetiaan, kepatuhan terhadap aturan atau kebijakan, hingga kemampuan individu dalam berusaha. Kualitas sumber daya manusia yang baik maka akan berdampak pada kemajuan di desa. Usaha-usaha yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pembangunan ekonomi ada dua hal: mengembangkan sistem pendidikan yang sesuai, termasuk yang berorientasi pada keterampilan, edukasi atau pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pekerjaan, yang artinya suatu pendidikan yang bersifat formal, yang berhubungan langsung dengan karir individu di masyarakat. Dengan adanya pendidikan tersebut nantinya akan membantu mereka dalam mengatasi masalah yang terjadi di dalam pekerjaan atau dalam suatu usaha. Mengembangkan sistem pelatihan di luar lembaga pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam suatu usaha perlu dilatih. Tujuannya adalah untuk mengembangkan individu dalam hal meningkatkan keterampilan, kemampuan serta sikap yang dimiliki. Misi yang ketujuh tentang ketahanan pangan desa sudah diatur dengan dasar hukum Perpres nomor 104 tahun 2021 tentang APBN tahun 2022 pasal 5 ayat 4. Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B ditentukan penggunaannya, di mana 20% penggunaannya untuk program, salah satunya program ketahanan pangan. Ketahanan pangan permasalahan yang strategis karena kebutuhan akan pangan adalah kebutuhan yang mendasar bagi setiap makhluk hidup yang harus dipenuhi dalam keberlangsungan hidupnya. Untuk terciptanya pemerintahan desa yang komunikatif, transparan, serta selalu mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan, serta menyerap aspirasi dan gagasan warga masyarakat terkait dengan program ketahanan pangan dan hewani. Salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh suatu pemerintah desa dalam menggerakkan perekonomian desa adalah pembentukan badan usaha milik desa atau yang disebut BUMDes. Jika saya terpilih menjadi kepala desa, saya bersama-sama dengan pemerintahan desa mengupayakan pendirian BUMDes di desa Kerason Raya ini, yang dimana BUMDes tersebut adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Lapangan kerja meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Keberadaan BUMDes juga dapat dijadikan sebagai penopang perekonomian masyarakat desa dan menjadi penggerak sumber daya yang ada di desa agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan masyarakat desa. Maka dari itu, ekspansi perusahaan besar, baik itu dari dalam dan luar negeri, yang hanya memikirkan keuntungan pribadi dan perusahaan semata tanpa memikirkan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, dapat dibatasi dengan hadirnya BUMDes tersebut. Dan jikalau saya diberikan amanah menjadi kepala desa Kerason Raya, maka saya akan menarik kesimpulan dari seluruh visi dan misi saya dalam menjalankan roda pemerintahan desa dalam 6 tahun masa jabatan,
saya guna tercapainya seluruh visi misi. Di akhir masa jabatan maka saya akan mengutamakan transparansi, akuntabel, gotong royong, dan musyawarah mufakat. Dengan mengutamakan 4 pilar tersebut sehingga terciptalah keadilan untuk masyarakat desa, serta terciptanya desa ke arah yang lebih baik, maju dan mandiri. Dan perlu diketahui oleh Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila saya diberi amanah menjadi kepala desa Karason Raya, maka visi misi saya ini untuk menjadi rencana kerja pemerintah desa jangka menengah atau disebut RPJM Desa Karason Raya. Demikianlah pemaparan visi dan misi saya sebagai calon kepala desa Karason Raya periode tahun 2022-2028. Dan harapan saya, jika saya diberikan amanah sebagai kepala desa Karason Raya, maka visi misi yang saya sampaikan hari ini menjadi acuan saya dalam melaksanakan tugas selama 6 tahun menjabat sebagai kepala desa, agar kiranya bisa membawa desa Karason Raya ke arah yang lebih baik, maju dan mandiri. Sebelum saya akhiri, saya mau balas pantun dari Pak Ketua tadi sebagai hiburan. Jalan-jalan ke Karason Raya, melihat desa tidak tertata. Saya hadir jadi kepala desanya, biar permasalahan tuntas semua. Mohon menaik akan lewu, nampaknya kula are menunggu. Aku hadir akan kepala lewu, tinggal coblos nomor telu. Sekian dan terima kasih. Pak Ketua, ada balasan? Karena tidak ada balasan pantun, kita langsung ke pertanyaan. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk kami bertanya. Di sana tadi ada di nomor 5. Kalau yang lainnya mungkin agak dekat-dekat dengan nomor urut 1. Yang nomor 5 di sana membuka lapangan kerja untuk masyarakat desa. Nah, apakah lapangan kerja yang dimaksud oleh nomor urut 3? Apakah itu berkelanjutan atau hanya berjalan sementara? Nah, kalau lapangan kerja untuk kita semua, saya rasa itu berkelanjutan. Kalau untuk sementara, saya rasa kita tidak berani dibilang lapangan kerja untuk masyarakat. Kalau untuk sementara, kalau berkelanjutan itu. Nah, berikan contoh nanti untuk kami supaya lebih jelas kita sama-sama mendengarkannya. Terima kasih. Iya, ini ada sedikit pertanyaan ataupun ini bukannya pertanyaan juga, seperti pemaparan lah. Jika gimana caranya ibu nantinya, ini khusus pertanyaan untuk nomor urut 3, gimana caranya ibu nanti jika ibu terpilih, sistem ataupun cara meningkatkan sumber daya manusia itu, apakah melalui formal ataupun non formal? Itu kan kalau secara formal otomatis kita membutuh biaya. Nah, dari mana ibu ini mencari dana untuk peningkatan sumber daya manusia? Terima kasih. Terima kasih. Saya dari nomor calon 4
ingin bertanya kepada nomor urut 3. Di sini saya akan menanyakan nomor 2, misi meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Desa Karason Raya. Saya akan coba jawab pertanyaan dari nomor urut 1, yaitu mengenai lapangan pekerjaan. Itu pada misi poin yang kelima. Nomor 7 berapa? Nomor 5 meningkatkan dalam BUMDes. Nomor 7 kira Pak. Kalau mengenai membuka lapangan pekerjaan, jika saya terpilih nanti Pak, saya tetap menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Saya tidak bisa memutuskan sendiri karena aparatur desa kan ada. Jadi kita tetap musyawarah untuk mencapai mufakat. Waktu masih tersisa, Bu. Cukup saya menggunakan musyawarah saja untuk mencapai mufakat. Ya, berarti untuk pertanyaan selanjutnya. Pelayanan. Untuk calon nomor 2 bisa diulangi pertanyaan. Pertanyaan tadi, sistemnya, sistem ataupun cara untuk meningkatkan sumber daya manusia. Kan tadi saya dengar ada formal dan non formal. Kalau non formal, otomatis itu pembelajaran berupa kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Kalau formal ini otomatis menyebar ataupun ruang lingkupnya agak keluar. Jadi gimana ibu nantinya mencari anggaran untuk pendidikan yang formal ini, sedangkan anggaran kita terbatas dari dana desa. Itu yang kita bisa tanyakan. Dari segi formal ya Bu yang ditanyakan. Oh ya. Kita sambil melihat program dari pemerintah pusat, provinsi bahkan daerah. Kita lihat dari situ dulu, baru kita gunakan sebagian dari dana desa. Tetap dimusyawarahkan juga dengan perangkat yang lain. Itu saja pertanyaan saya. Jawaban saya. Terima kasih. Bisa dilanjutkan. Dari nomor urut 4, bagaimana meningkatkan pelayanan yang maksimal
kepada masyarakat Desa Karason Raya. Tetap sekali lagi saya baca penyebaran dari misi saya, yaitu pelayanan merupakan tanggung jawab pemerintah bersama aparaturnya kepada semua pihak dalam masyarakat dalam rangka menciptakan dan mewujudkan kondisi masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Perlu diketahui bahwa salah satu esensi dari pemerintah yang baik adalah terciptanya suatu produk layanan yang efektif, efisien, akuntabel dari pemerintah yang diarahkan untuk masyarakat. Bersama dengan pemerintahan desa bertanggung jawab atas tugas dan fungsi sebagai abdi masyarakat, serta dalam memberikan pelayanan harus lebih terbuka dan memberikan informasi agar dalam pelayanan peningkatan pelayanan dalam masyarakat perlu, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan dengan tidak membeda-bedakan status dalam masyarakat, sepanjang pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat dan hukum yang berlaku. Itu saja jawaban dari saya. Perlu saya luruskan